Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih teman-teman semua? Ibu harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa ketemu lagi di Sentra Sains ya bersama Ibu. Oke, seperti biasa sebelum memulai sentra kita berdoa dulu yuk supaya ilmu yang nanti kita terima, ilmu yang nanti kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya dan penuh dengan keberkahan. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah, pekan kali ini kita akan membahas topik yang berbeda ya. Hanya saja untuk tema dan subtemanya masih sama ya. Temanya yaitu adalah ciptaan Allah, subtemanya adalah manusia. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang kegiatan yang menunjang kesehatan ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih kita harus menjaga kesehatan? Ibu bantu jelaskan ya. Kesehatan itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Itu sebabnya kita harus menjaga kesehatan tubuh, yang salah satu caranya adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan tempat tinggal ya, termasuk lingkungan sekitar ya. Jadi dari halaman, dalam rumah, tempat umum, itu yang dikatakan lingkungan sekitar ya. Nah, bagaimana sih kalau kita tidak menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita sendiri beserta lingkungan? Nah, banyak sekali ya teman-teman dampak buruk yang akan terjadi ya jika kita mengabaikan hal itu semua ya. Jika kita tidak menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita ya. Salah satunya adalah tubuh kita mudah terserang penyakit ya. Baik itu penyakit yang menular maupun yang tidak menular ya. Nah, salah satu yang menjadi penyebab utama dari penyakit tidak menular atau PTM adalah kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan ya. Rutin berolahraga dan melakukan aktivitas fisik setiap hari adalah salah satu pondasi dari gaya hidup sehat ya. Banyak nih orang yang berpikir bahwa aktivitas fisik itu adalah olahraga yang berat dan penuh dengan siksaan ya. Padahal kedua kegiatan tersebut adalah kegiatan yang berbeda ya. Nah, terus apa sih Bu kegiatan fisik itu? Nah, kegiatan fisik adalah kegiatan atau gerakan tubuh apapun yang menggunakan otot dan membutuhkan lebih banyak energi daripada saat berolahraga ya. Adapun jenis-jenis aktivitas fisik itu sendiri ya. Yang pertama adalah aktivitas fisik harian, yang kedua adalah latihan fisik, yang ketiga adalah olahraga ya. Nah, kita akan bahas ya. Untuk aktivitas fisik harian itu adalah jenis aktivitas yang ada dalam kegiatan kita sehari-hari ya. Nah, contoh aktivitas fisik harian itu adalah seperti mengurus rumah, membersihkan rumah dan halaman rumah, mencuci baju, mengepel, menyapu, berkebun, bermain dengan anggota keluarga, dan lain-lain ya, termasuk membantu kedua orang tua kita ya. Nah, hal ini dapat membantu untuk membakar kalori yang kita dapatkan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi ya. Nah, kita akan pindah ke jenis aktivitas fisik yang kedua, yaitu adalah latihan fisik ya. Nah, latihan fisik itu adalah aktivitas yang dilakukan secara terstruktur dan terencana ya.
Nah, adapun contoh dari latihan fisik ya, seperti berjalan kaki, jogging, push up, perenggangan, senam, bersepeda, dan lain-lain ya. Nah, untuk jenis aktivitas fisik yang ketiga, yang terakhir itu adalah olahraga ya. Nah, olahraga itu sendiri adalah aktivitas fisik yang terstruktur dan terencana dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku dengan tujuan tidak hanya untuk membuat tubuh jadi lebih bugar, namun juga untuk mendapatkan prestasi ya teman-teman. Nah, ini maksudnya seperti kalau teman-teman suka main badminton atau suka main futsal ya. Nah, itu kalau kita latihan terus, selain tubuh kita yang menjadi segar, kita juga bisa ikut lomba-lomba ya, turnamen-turnamen ya teman-teman ya. Nah, itu yang dimaksud dengan prestasi ya. Atau misalnya teman-teman yang suka senam ya, otomatis prestasinya selain bisa ikut perlombaan-perlombaan, nanti teman-teman memiliki tubuh yang ideal ya, tubuh yang bagus ya, seperti itu maksudnya. Nah, adapun contoh dari aktivitas olahraga ini ya teman-teman ya, seperti berolahraga basket, sepak bola, bulu tangkis, renang, dan lain-lain ya. Nah, untuk mendapatkan hasil dari aktivitas fisik yang maksimal, sebaiknya segala aktivitas fisik tersebut dilakukan dengan cara menerapkan prinsip BBTT ya. Maksudnya BBTT ini adalah dilakukan dengan baik, dengan benar, terukur, dan teratur ya. Jadi tidak asal-asalan ya, supaya kita juga tidak cedera ya. Terus dilakukan juga dengan terukur ya, tidak asal, waktunya juga harus tepat ya, berapa lama, dan disesuaikan dengan kemampuan kita ya. Dan namanya aktivitas fisik ini butuh konsistensi atau teratur, kita harus disiplin ya. Kapan kita mengerjakan pekerjaan rumah, kapan kita latihan fisik seperti jogging, atau kapan kita berolahraga ya. Nah, adapun manfaat yang didapatkan dari melakukan berbagai aktivitas fisik ini ya. Yang pertama, itu dapat menjaga berat badan ya. Yang kedua, menurunkan risiko terkena penyakit. Yang ketiga, mengencangkan otot dan tulang. Yang keempat, mencegah risiko cedera dan jatuh ya. Yang kelima adalah hidup lebih panjang. Yang keenam adalah sehat jasmani dan mental ya. Nah, Ibu mau jelaskan sedikit tentang poin keempat tadi ya, yaitu mencegah risiko cedera dan jatuh ya. Nah, ini maksudnya kalau kita udah terbiasa melakukan aktivitas fisik secara teratur, baik, dan benar, juga terukur, otomatis pada saat kita melakukan aktivitas lain, misalnya naik turun tangga atau pada saat bermain, kita nggak gampang oleng, nggak gampang terjatuh yang bisa mengakibatkan kita cedera ya. Begitu juga dengan hidup lebih panjang ya. Hidup manusia, usia manusia itu memang takdir Allah, rahasia Allah ya. Tapi kalau kita berbicara tentang sains, tentang ilmu pengetahuan, maka orang yang tubuhnya itu bersih dan sehat, insya Allah akan berumur panjang ya, karena tubuhnya itu tidak gampang terserang penyakit ya. Nah, terus untuk masalah jasmani dan mental ya teman-teman, kalau kita menjaga kebersihan dan kesehatan, otomatis tubuh kita ini secara jasmani itu menjadi sehat. Nah, otomatis didukung oleh mental yang sehat ya. Kalau tubuh kita sehat, kita nggak gampang stres, nggak gampang emosional, nggak gampang marah-marah. Itu yang dimaksud dengan sehat secara mental ya. Nah, adapun resiko yang dihadapi jika kurang melakukan aktivitas fisik tersebut ya. Yang pertama adalah obesitas ya, atau kegemukan ya. Yang kedua adalah diabetes atau kencing manis. Yang ketiga adalah pertumbuhan terhambat ya. Yang keempat, gangguan mental ya, seperti depresi dan gangguan
kecemasan ya, seperti mudah emosi ya. Dan sebenarnya masih banyak resiko lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Adapun tips atau cara untuk meningkatkan aktivitas fisik tersebut ya, supaya kita semangat, supaya kita nggak mager, supaya kita bisa disiplin, teratur ya, menjalankannya dengan senang hati ya, tips-tips ini ya. Yang pertama itu adalah membuat jadwal atau rencana tentang aktivitas fisik yang akan dilakukan ya, seperti rencana aktivitas harian dan olahraga ya. Nah, contohnya ini ya teman-teman, misalnya teman-teman buat jadwal seperti jadwal sentra misalnya ya. Nah, untuk aktivitas teman-teman juga dibuatkan jadwal, misalnya Senin sampai Jumat, aktivitas kesehariannya itu selain belajar, teman-teman misalnya membantu Umi atau membantu Abi di rumah itu apa saja, apalagi yang memiliki saudara banyak. Misalnya siapa yang jadwalnya cuci piring, siapa yang jadwalnya bersih-bersih nyapu halaman rumah, siapa yang jadwalnya ngepel, ya seperti itu ya. Atau teman-teman juga bisa mengagendakan kapan nih kita mau main bareng gitu ya, dengan anggota keluarga gitu. Atau juga bisa dengan olahraga di akhir pekan ya. Misalnya teman-teman mau main di halaman rumah, main bulu tangkis atau main bola bersama anggota keluarga ya. Yang jelas untuk saat ini di pandemi ini kita sebaiknya olahraganya mengikuti prokes ya. Kalau emang masih bisa di rumah, dilakukan di rumah saja ya. Nah, untuk tips yang kedua yaitu adalah melakukan aktivitas fisik dengan hati yang bahagia dan penuh semangat ya, serta memilih aktivitas fisik yang disukai ya. Jadi maksudnya di sini adalah contohnya itu kita aktivitas fisik hariannya misalnya bersama anggota keluarga itu bergotong royong ya, membersihkan rumah ya. Nah, biar tidak merasa terbebani, sebaiknya pada saat membersihkan rumah itu mungkin sambil ngobrol, sambil bercanda ya. Jadi hati juga merasa nyaman, merasa senang ya. Atau sama-sama membuat kesepakatan, yuk kita akhir pekan ini nanti olahraga ini yuk bareng-bareng, misalnya olahraga main basket di halaman sekitar rumah yuk bareng-bareng, seperti itu ya. Nah, untuk tips yang ketiga adalah menyediakan alat atau sarana penunjang aktivitas fisik ya. Jadi namanya kita mau beraktivitas fisik, entah itu aktivitas fisik harian atau latihan fisik atau mungkin olahraga, itu harus memiliki sarana yang menunjang aktivitas tersebut ya. Seperti bersih-bersih rumah, kita harus punya misalnya sapu, alat pel, sabun misalnya ya, lap ya. Begitu juga dengan olahraga, misalnya kita mau main sepak bola, artinya kita harus punya bolanya ya. Nah, atau teman-teman misalnya yang mau bermain badminton harus punya raketnya sama bolanya ya. Sebenarnya masih banyak tips atau cara lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya teman-teman. Teman-teman boleh melihat dari buku-buku lain, referensi atau dari website ya, dari internet ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman seperti biasa boleh menanyakan ke Ibu via WhatsApp secara langsung ya, atau minta bantu kepada pendampingnya di rumah, orang tuanya di rumah ya, untuk menghubungi Ibu ya. Atau juga bisa teman-teman pertanyakan pada saat kita online, pada saat kita recalling ya. Oke teman-teman, sampai di sini Ibu tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi, walhamdulillahi rabbil alamin, amin. Oke teman-teman, jaga kebersihan, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.